Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Mau Iya, ke ditunggu Ngaras, nanti Kak? katanya. Iya, Kak. Izin, Bu. Ya, silakan perkenalkan dirinya, kemudian sampaikan atau paparkan visi dan misi. Jangan dibalik-balik ya. Siap. Visi dulu, baru turun ke misi. Silakan. Ya. Izin, Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhan Joladahanta. Saya utusan dari MAN 1 Lampung Barat. Di sini saya akan menyampaikan visi saya. Yang pertama, visi saya itu menjadi role model dalam mengkampanyekan dan mewujudkan pendidikan literasi di Lampung Barat menuju Lampung Barat yang hebat dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama mengkampanyekan dan mensosialisasikan pendidikan literasi kepada masyarakat luas, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kedua, menampilkan dan menyebarkan pendidikan literasi dengan desain yang semenarik mungkin. Yang ketiga, menangani beberapa faktor-faktor yang menghambat di Kabupaten Lampung Barat dalam terwujudnya pendidikan literasi. Sekian, Bapak. Misinya, ketika visi Anda akan menjadi seorang model literasi ya, ikon lah ya, literasi di Lampung Barat. Keren banget, brand ambasadornya literasi Lampung Barat nih. Seberapa literasinya Anda di Lampung Barat ini ya? Tapi ada satu. Kamu akan mempromosikan ya, ini masih bentuk promosi, yaitu kamu akan membuat desain yang semenarik mungkin untuk menarik tentunya dalam arti bukan hanya kalangan tertentu. Kalau seorang duta literasi kan skupnya bukan cuma teman sekolah. Ya, berarti semua kalangan. Masyarakat luas. Kira-kira dari misi ini kamu sudah ada gambaran nggak? Desain menarik yang seperti apa yang akan Anda buat, kemudian Anda ekspresikan di lapangan, dan kira-kira menurut Anda itu ada pengaruhnya tidak kepada orang-orang yang akan melihat, mendengar, atau bahkan ikut terlibat dari desain yang Anda buat? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Jadi menurut saya, baik kalangan muda ataupun kalangan tua, terhadap sesuatu informasi yang didesain secara menarik, misalkan seperti editan yang menarik, kemudian bentuk banner yang menarik, itu akan menarik perhatian mereka. Walaupun mereka hanya sekedar melihatnya, tetapi itu pasti menarik hati mereka untuk melihatnya itu, Bu. Nah, jadi menurut saya itu berpengaruh, walaupun itu tidak semuanya mereka lakukan dan mereka baca atas desain tersebut. Seperti itu. Desain dalam pemikiran kamu itu desain apa? Apakah hanya seperti tadi tulisan yang didesain, atau aksi kegiatan yang didesain untuk diterapkan, dilibat, dan masyarakat itu terlibat? Yang pastinya bentuk aksinya, Bu. Jadi kalau yang tadi kan pertamanya ada dalam bentuk lampiran, misalkan seperti banner ataupun yang lainnya, itu terhadap suatu informasi, Bu. Tetapi kalau misalkan di lapangan, itu dalam bentuk aksi, mungkin kita menampilkan suatu bentuk penampilan, tetapi itu bisa menyampaikan suatu informasi ataupun sesuatu yang bisa diserap oleh masyarakat luas, Bu. Jadi misalkan kita penampilan terhadap suatu informasi pendidikan literasi. Nah, tetapi itu tidak hanya sekedar menyampaikan. Kita di situ menampilkan suatu penampilan yang mencerminkan pendidikan literasi, kurang lebih seperti itu, Bu. Di mana kamu mau tampilkan itu? Nah, kamu butuh panggung, bukan panggung hanya sekedar panggung ini ruangan sekolah, apapun itu panggung untuk membuktikan atau melakukan aksi itu. Nah, sekarang di mana tempat yang menurut kamu tepat sasaran untuk melakukan desain kegiatan aksi literasi tersebut? Iya, Bu. Izin menjawab, Bu, untuk masyarakat, untuk lingkup kecil, mungkin di lingkup sekolah, mungkin kegiatannya lebih ke hal yang survei, Bu. Jadi misalkan itu meminta kepada pihak sekolah, misalkan nanti akan mensosialisasikan itu seperti di aulanya ataupun di GSG-nya. Nah, tetapi untuk masyarakat luas, ini memang agak susah, Bu. Mungkin saja di lamban-lamban baca ataupun di tempat pusat masyarakat yang memang mudah dijangkau untuk seluruh masyarakat dan juga mudah untuk menarik perhatian mereka. Oke, saya masih mau gali lagi.
di sekolah, sosialisasi, baru hanya menyampaikan. Iya. Tapi saya pengen di sekolah kamu itu, kamu sudah lakukan apa sih? Pasti kamu sudah lakukan, tapi kamu mungkin tidak terpikirkan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah merupakan aksi dari sebuah literasi. Pengurus OSIS kan? Siap ya Bu? Ya, ikut mading kan? Iya, kebetulan. Yang pastinya untuk di sekolah saya sendiri Bu ya. Untuk di sekolah saya sendiri, alhamdulillah saya berhasil menggerakkan teman-teman OSIS saya untuk mewujudkan sekolah di Lampung Barat menjadi sekolah literasi. Jadi di sana ada mading, yang dimana mading ini kami kumpulkan dari setiap kelas Bu. Jadi setiap kelas ini mengumpulkan karya mading antara 5, dan itu akan kami lombakan pada setiap minggunya atau setiap bulannya. Dan juga kemarin alhamdulillah saya telah bersama pengurus OSIS telah mencanangkan kepada kepala sekolah mengenai lamban baca di sekolah kami, yaitu seperti bentuk gazebo Bu. Jadi bentuk gazebo itu digunakan untuk kegiatan belajar ataupun membaca. Nah di situ juga saya ingin mewujudkan, tetapi sampai sekarang belum terwujudkan, itu mengenai akan dilombakannya mengenai pojok membaca ataupun yang lainnya. Itu masih belum terwujudkan Bu. Seperti itu. Di kelasnya ada pojok baca? Iya. Supaya di kelas, setiap kelas itu punya pojok baca. Iya, benar. Kamu nggak bisa bergerak sendiri. Iya. Datang sebagai pengurus OSIS, paparkan program kepada kepala sekolah. Siap. Pak, bagaimana sekolah kita mau mendukung program Bupati dengan komitmen Kabupaten Literasi kalau sekolah aja pojok baca nggak punya? Ya, gazebo di luar punya, tapi dalam kelas nggak ya, punya. Benar sekali. Silahkan bersama tim dalam OSIS maju kepada kepala sekolah. Ya, Bu. Di sekolah, oke, sudah ada aksi. Di luar sekolah, masyarakat, rumahnya ada, di sekitar rumah ada lamban baca? Untuk saya sendiri, saya tinggal di Pasar Liwa ya Bu. Pasar Liwa. Sejauh ini saya belum menemukan lamban baca di sekitar rumah saya Bu. Kantor Pratin. Oh iya Bu. Silahkan berkunjung kantor Pratin, tetapi mereka sudah punya, tapi tidak diaktifkan. Siap Bu. Saya punya data, punya informasi waktu itu bahwa mereka sudah ada salah satu ruangan di sana, sudah disetting oleh Pratinnya, tetapi tidak difungsikan. Nah, iya, silahkan. Iya Bu. Ya, silahkan ditindaklanjuti untuk itulah bentuk dukungan Anda terhadap program pemerintah. Iya, ya. ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Farhat ya. Ya Ibu. Saya ingin kamu jelaskan dulu deh apa itu gerakan literasi keluarga. Gerakan literasi keluarga, izin menjawab Bu. Menurut saya gerakan literasi keluarga adalah literasi dalam keluarga tersebut. Jadi orang tua berperan dalam literasi untuk mewujudkan adanya literasi di keluarga tersebut. Jadi literasi kan bisa dimaknai seperti membaca, menulis, atau memahami dan mengolah informasi. Nah, jadi literasi keluarga merupakan menurut saya lingkup terkecil dalam keluarga tersebut yang harus dimulai dan didasari dari keluarga. Nah, jadi di situ orang tua harus berperan untuk mewujudkan literasi di keluarganya terhadap anak-anaknya agar nanti saat proses sekolah mereka pun bisa menjadi mewujudkan untuk literasi tingkat sekolah seperti itu. Ini kaitannya dengan yang tadi kamu sebutkan mencerminkan pendidikan literasi ya. Iya, di keluarga Bu. Jadi, Ya. Orang tua menjadi guru pertama. Iya, benar sekali Bu. Menjadi guru pertama dalam keluarga. Dalam keluarga tersebut. Apa aksi kamu sih untuk menggiatkan literasi keluarga ini? Literasi keluarga. Kamu loh sebagai pemuda. Aksi saya Bu ya. Untuk aksi ini mungkin saya belum terfikirkan Bu, tetapi mungkin lingkup kecilnya itu saya hanya bisa mensosialisasikan kepada orang tuanya Bu mengenai pendidikan literasi kepada anak-anaknya, mengenai mengenai pentingnya pendidikan literasi terhadap anaknya agar nanti saat mereka keluar itu mereka akan mudah untuk menjangkau literasi yang lebih tinggi lagi Bu, seperti itu. Menurut saya. Sebagai kaum milenial merasa nggak sih tua banget nggak sih saya ini mau bergerak dalam literasi keluarga, merasa kayak gitu nggak? Menurut saya iya Bu, karena literasi keluarga itu harus dibangun sejak kecil sebenarnya Bu. Dengan mungkin walaupun itu dibentuk dengan bentukan digital, dengan HP ataupun yang lainnya, tetapi jika itu berliterasi, menurut saya itu akan menumbuhkan minat baca terhadap anak-anak Bu. Misalkan
Di HP itu kan misalkan ada aplikasi membaca seperti webtoon ataupun yang lainnya, Bu. Walaupun mereka hanya membaca cerita, tapi saya yakin jika mereka sudah menyukai hal tersebut, nanti juga mereka akan menyukai pembacaan yang lain dengan desain yang menarik juga, Bu. Seperti itu. Ya. Kalau boleh memilih sekali lagi Pak, kamu lebih memilih buku atau e-book? Mohon maaf Bu jika jawaban saya salah, tetapi untuk kali ini saya lebih tertarik kepada e-book, Bu. Karena di situ juga lebih simple, kemudian juga lebih apa ya, Bu? Lebih ada di semua smartphone mungkin, Bu, dan juga tidak perlu membawa berat-berat misalkan seperti itu, Bu. Tapi buku juga sangat penting untuk saya. Oke, baik. Berarti untuk lamban baca yang misalnya kamu ingin siapkan di sekitarmu itu bagaimana? Ada e-book, ada lamban baca, itu bagaimana ini nanti penerapannya? Penerapannya, Bu, ya. Mungkin ini agak susah, Bu, untuk penerapannya. Namun jika di lamban baca, saya rasa buku itu hal yang paling utama yang harus ada di lamban baca. Tetapi jika kurangnya koleksi buku di lamban baca itu bisa ditangani dengan e-book, maka saya akan menangani hal tersebut. Seperti dengan adanya scan barcode kode. Nah, di situ kita akan mencari buku-buku yang memang sebenarnya tidak ada di lamban baca tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu, untuk lamban baca. Ya. Iya, Pak. Mendekati sempurna. Terima kasih, Pak. Ada aja istilahnya. Dapat ada. Ini role model, tahu nggak role model? Tahu, Pak. Menjadi contoh, menjadi panutan bagi Sudah semua. pernah main ke kabupaten lain? Untuk saat ini belum, Pak. Ya. Bagaimana Anda ingin menjadikan role model literasi Lampung Barat ini? Nanti dia. Caranya, Pak? Iya. Caranya ya pasti dari diri saya sendiri, Pak. Jika diri saya sendiri mencerminkan saya seorang duta literasi, pasti teman-teman saya juga akan bertanya, apa sih manfaatnya literasi bagi Anda dan lainnya. Nah, itu seperti pepatah yang mengatakan jika kita bermain dan bergaul dengan pewangi parfum, maka kita akan terkena imbasnya. Menurut saya itu sangat penting, Kak. Pak, karena selama ini saya berproses belajar dengan teman-teman saya, terutama anggota OSIS, saya telah melakukan banyak pengalaman. Karena anggota OSIS dan saya juga karena telah bergaul dengan teman-teman yang lain. Mulai dari saya mengetahui berbagai budaya di Kabupaten Lampung Barat, yang dulunya saya tidak mengikuti Festival Sekura, tahun ini saya aktif untuk mengikuti Festival Sekura, dan lainnya. Nah, saya rasa jika saya menerapkan di sekolah saya untuk proses membaca, terus proses membuat mading, dan hal lainnya, itu saya rasa teman-teman saya juga akan mendukung, dan juga mereka juga akan lebih tertarik juga kepada hal tersebut. Karena kebetulan juga, izin Pak, saya juga yang menyampaikan informasi di sekolah itu mengenai desain-desain yang saya edit sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, itu secara individu. Ya. Kalau Anda jadi duta literasi Lampung Barat, berarti berbicara kompleksitas Lampung Barat. Iya, Pak. Bagaimana secara kompleksitas Anda menyampaikan? Secara kompleksitas mungkin saya rasa ini susah untuk saya sebagai permulaannya, Pak, tapi saya terlebih dahulu harus mewujudkan di sekolah saya dulu. Kalau sekolah saya mendukung saya untuk mewujudkan itu dalam tingkat Kabupaten Lampung Barat, saya rasa semuanya pasti akan mendukung dan mengikuti seperti sekolah saya. Dan juga kebetulan alhamdulillah saya mengikuti berbagai organisasi. Itu saya rasa manfaatnya untuk menambah relasi, Pak, dari berbagai sekolah yang lain. Sehingga saya jika meminta bantuan kepada sekolah yang lain, itu bisa membantu saya dan mendukung saya, seperti itu. Baik. Satu lagi, bahwa di dalam pengembangan perpustakaan ada yang namanya promosi. Jadi disampaikan dalam misinya menyebarkan literasi secara menarik. Menarik, iya. Benar. Menarik menurut kita belum tentu menarik bagi orang lain. Benar, Pak. Bagaimana Anda menyikapi orang-orang yang akan Anda lakukan penyebaran literasinya? Penyebaran literasi. Iya. Oh, dengan desain secara menarik ya, Pak, ya. Jadi yang pasti saya tetap optimis, Pak, untuk menyampaikan tersebut. Walaupun memang ada beberapa anggota orang atau masyarakat yang memang tetap tidak menarik akan hal tersebut.
Tapi dengan bentuk-bentukan penampilan ataupun dengan bentuk-bentukan budaya yang selama ini masyarakat pribumi mungkin tidak menyukainya. Tetapi jika kita bawa ke budaya pribumi mereka yang mereka masih ingin melakukannya, saya yakin itu mereka mau. Misalkan memalam pitulikok, Pak. Nah, memalam pitulikok kan mungkin masyarakat di daerah Belalau sana itu masih mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi saya yakin jika dalam itu juga ada proses berliterasi mengenai apa sih sebenarnya memalam pitulikok, dan juga kita bertanya kepada masyarakat sebelah sana, mungkin pasti mereka akan menjawabnya, Pak. Mereka akan lebih tertarik juga untuk menjelaskan apa itu prosesnya. Nah, di situ juga saya rasa proses literasi juga sudah mendukung walaupun sedikit, Pak, seperti itu. Yakinkah Anda akan berhasil menjadi role model? Karena itu visi misi saya, Pak, saya harus wujudkan itu. Ya, asik. Terima kasih. Ya. Ananda Farhan. Farhat ya. Ya. Ananda Farhat. Mempunyai visi ingin menjadi Role model. contoh bagi yang lain dalam mengkampanyekan gerakan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Saya begitu mendengar Ananda berpresentasi tadi langsung ingat satu kalimat proklamator bangsa kita, berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncang bumi. Di balik kata-kata itu artinya Ananda tentu sudah tahu bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah betul-betul serius, betul-betul ingin, karena menyadari sekali bahwa literasi ini menjadi modal daerah kita, bangsa kita 10, 15, 20 tahun ke depan. Tanpa literasi maka kita akan tertinggal. Ini bentuk konsen pemerintah daerah. Ya. Apa saja sih sepengetahuan Ananda yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung gerakan literasi ini? Jadi itu lebih ke dalam programnya atau bagaimana, Ibu? Program dan kebijakan Yang sudah dilakukan. Iya. Izin Pak untuk menyampaikan yang saya tahu itu seperti yang pertama itu mengadakan lomba majalah dinding yang dilakukan oleh tim GLD pada bulan Januari tahun 2022. Yang kedua juga itu mengadakan Ngananom Jejama kemarin tepatnya itu bersama Sanggar Seni Stiwang. Jadi ada penampilan dan juga ada di situ seperti perpustakaan keliling. Nah, jadi itu juga bisa menarik perhatian masyarakat. Kemudian juga yang ketiga Jadi itu bagian daripada aksi, daripada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perbubnya, melalui peraturan daerahnya. Jadi ketika Ananda Farhat ingin menjadi role model tadi disampaikan, berarti Ananda harus lebih menggali lagi informasi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah berkeinginan, siapa yang jalan? Ini semua ada di sana. Artinya keinginan Ananda mudah-mudahan terwujud. Amin. Sebagai finalis Duta Literasi ini. Tapi tentu saya hanya sekedar saran. Sekedar saran artinya mari lebih perkaya lagi pengetahuan tentang literasi baik nasional utamanya di Kabupaten Lampung Barat. Kalau bahasa ibu-ibu dan bapak-bapak di samping kiri kanan saya, seberapa literasikah Anda? Itu saja, terima kasih. Tadi saya terpukau gitu. Terpesona ya. Karena memang dia mau jadi role model. Ya, role model itu sesuatu yang ideal ya. Pasti diharap menjadi sebuah contoh. Iya, benar sekali. Jadi dia harus ideal. Ya. Kalau Ananda menilai, kembali lagi nih saya, karena ini menjadi contoh ya. Kalau melihat teman-teman yang lain ya yang menjadi 10 finalis. Siap. Ya. Ini kan kompetisi. Ya. Etikanya selama ini Ananda mulai dari tahap penyisihan sampai dengan sekarang ya. Tentunya punya trik dan juga punya cara-cara gitu kan. Melihat Ananda ingin menjadi seorang role model yang sudah ditularkan mungkin dengan dari
finalis-finalis lainnya? Apa saja yang mungkin sudah Ananda lihat? Ya, karena kan terkadang di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah ini kita tetap harus memberikan dukungan. Apa kesan terhadap finalis-finalis yang lain. Ya, selama ini sudah Anda lakukan sedikit dengan finalis yang lain seperti apa? Sedikit. Jadi kebetulan di sekolah saya di Mansatu Lampung Barat itu ada 3 finalis yang mengikuti duta literasi ini. Salah satunya teman saya yang tidak lolos dalam 10 besar finalis ini, yaitu Anissa Rahmalia. Nah, Anissa Rahmalia dan saya itu merupakan perwakilan OSIS, Pak, dari Mansatu Lampung Barat. Nah, saat kemarin dia bertanya mengenai saya speech-nya bagaimana. Nah, di situ saya sampaikan dan saya bantu mengenai apa yang sudah dia buat mengenai karya tulisnya saja. Di situ juga saya membantu untuk mengajarkan dia tentang talent membaca puisi, Pak. Karena kemarin kan talentnya juga menari, tetapi karena dia masih kurang yakin dengan talent menarinya, makanya saya membantu dia juga untuk talent puisi, sehingga talent kami dua sama, Pak. Kurang lebih seperti itu. Itu hanya baru dengan lingkup teman saya saja, Pak. Kalau teman untuk finalis yang lain belum. Ya. Jadi belum bisa menempatkan diri sebagai seorang role model. Iya, untuk teman yang lain. Tetapi untuk teman sekolah, insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Nah, ini juga nanti role model tentunya semua lapisan kalangan itu akan Ananda rangkul, ya. Iya, akan Ananda ibaratnya, yuk saya menjadi role model seluruh kalangan, mulai dari pelajar, dari usia, dari yang termuda sampai dengan yang tua, sudah lebih tua. Ya. Sekarang kelas berapa? Izin menjawab, Pak. Saya sekarang menaiki kelas 12. Kelas 12 ya. itu sudah akhir, ya? Ya, sudah. Terhadap adik-adik di Mansatu Lampung dan juga kepada guru-guru pembimbing untuk bisa menjadikan Ananda tadi bilang aktivitas literasi itu menjadi lebih bergaung. Itu apa saja yang sudah Ananda lakukan, sikap yang sudah Anda lakukan terhadap adik ataupun terhadap para guru pembimbing? Mungkin untuk terhadap guru pembimbing, Pak, itu saya yang pastinya lebih ke hal yang curhat kepada mereka, menyampaikan kepada mereka untuk mendukung literasi di sekolah. Kebetulan juga kepala Madrasah Mansatu Lampung Barat itu mendukung sepenuhnya terhadap literasi, karena juga itu bersangkutan dengan persiapan sekolah adiwiyata. Nah, maka dari itu kemarin saya agak dipermudah dalam urusan guru pembimbing dan kepala madrasah dalam pewujudan sekolah literasi. Kenapa ada kata-kata agak dipermudah? Jadi mereka memberikan kebebasan kepada saya, Pak. Berarti dipermudah. Iya, dipermudah. Iya. Agak. Ya. Kalau agak itu pada siswa-siswanya saja. Nah, tetapi jika mengatur dari berapa ratus siswa itu tentu sangat berat. Nah, dengan memanfaatkan organisasi yang saya ikuti seperti OSIS, itu pasti akan perwakilan setiap kelas dari masing-masing itu. Nah, saya meminta bantuan kepada mereka ini untuk mewujudkan teman kelasnya masing-masing dalam mengikuti lomba majalah dinding, ataupun dalam menyeleksi dan melihat siapa saja yang di kelas itu yang mempunyai kemampuan dalam berliterasi, dalam mengikuti lomba untuk membaca puisi tingkat provinsi misalkan. Nah, itu yang baru saya lakukan di sekolah, Pak. Kalau misalkan untuk mengenai literasi dan pastinya juga untuk program-program juga yang lainnya banyak, tapi karena terkendala beberapa hambatan jadi belum bisa terwujudkan, Pak. Ya. Seperti itu. Baik, secara pemaparan baik, cuma masih ada beberapa penampilan yang saya berikan poin, ya. Ya, Pak. Terutama dari kaos kaki. Oh ya. Gunakan kaos kaki gelap. Ya. Terus kalau misalnya memang jamnya kurang rapi, penitinya jangan kelihatan. Oh iya, Pak. Tadi mengganjal malah saya. Perhatiin loh. Iya, benar. Izin loh, Pak. Sebenarnya tadi saya juga sudah menyiapkan kaos kaki hitam, tetapi karena saya buru-buru dari sekolah karena KSN kimia, saya langsung menuju sini. Saya juga tadi tidak sempat, Kak. Jadi penampilan tetap harus ditampilkan. Pasti, dalam etika penjurian, kami ini pengen melihatnya perfect gitu, ya. Benar. Pengen melihatnya sempurna. Jadi benar-benar dari rumah pun sudah, saya menjadi seorang duta harus penampilan saja. Jadi kalau ada yang kurang pas, cepat diperbaiki. Iya, benar, Pak. Jangan sampai di sini juri pasti mencari bukan yang baiknya saja, pasti ya, karena mencari yang terbaik. Iya. Penampilan pun nomor 1. Itu saja mungkin masukan saya, jangan waduh, iya. Tapi dalam artian untuk ke depan lebih baik lagi. Betul. Ya, itu saja. Terima kasih.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.